Bab 721. Penembak berbaju putih. Jerry yang saat ini seperti memasuki tanah tak bertuan, tidak ada satupun dari ratusan penjaga keluarga Sun yang berani melangkah maju. Celaka, bila maju sedikit lagi maka akan sampai villa kepala keluarga, jangan membiarkannya masuk. Melihat Jerry yang akan memasuki sebuah pintu melengkung, wajah seorang penjaga keluarga Sun seketika berubah. Tangannya membawa tongkat, melesat dulu. Melihatnya, ada beberapa penjaga keluarga Sun juga berduyun-duyun bergerak. Buk buk buk. Masih sama seperti sebelumnya, belum menyentuh tubuh Jerry yang, mereka sudah terbang keluar. Kaki Jerry yang tidak berhenti sama sekali, melanjutkan maju. Krak. Terdengar suara patahan tulang, lutut seorang master yang jatuh di bawah kakinya langsung dihancurkan. Ah! Suara jeritan bergema di seluruh halaman keluarga Sun. Ratusan penjaga keluarga Sun tidak tahan gemetar saat melihat pemandangan ini, tatapan mereka penuh ketakutan. Bocah, kamu berani datang berbuat onar di kediaman keluarga Sun, kamu sungguh sedang mencari mati. Seorang master menghadang di depan pintu melengkung, mengertakkan gigi dan memandang Jerry yang berkata, jangan mengira kamu memiliki sedikit kemampuan bela diri maka bisa datang berbuat onar di keluarga Sun. Kami ratusan saudara, jika bahkan tidak bisa mengatasi seorang bocah ingusan sepertimu, nanti apa kami punya muka berkata menjadi penjaga keluarga Sun. Selesai bicara, tatapannya menatap ke penjaga keluarga Sun di sekitar, berteriak dengan suara marah, semuanya hadang. Jangan biarkan dia melewati pintu ini, kalau tidak kepala keluarga tidak akan pernah mengampuni kita. Dia barusan menumbangkan begitu banyak orang, sekarang sudah akhir pertempuran, kita ratusan orang, apakah masih takut pada dia, seorang master yang telah menghabiskan kekuatannya. Seiring seruannya, penjaga keluarga Sun seketika tidak takut lagi, segera menyerbu ke kedua sisi di depan pintu. Hanya dalam beberapa detik, bagian depan pintu dihadang oleh ratusan penjaga keluarga Sun. Yorusun ada di villa di dalam pintu ini, Jerry yang harus melewati tempat ini jika ingin mencari Yorusun. Apa kalian sungguh ingin menjadi umpan Yorusun? Jerry yang bertanya sambil mengernyit. Dia sedang mengulur waktu untuk memulihkan staminanya, saudara-saudara, bunuh dia selagi dia lemah. Tiba-tiba ada orang yang berteriak, kembali ada selusin master bergegas mendekat. Tatapan Jerry yang menjadi dingin, tidak menghindar sedikit pun, melanjutkan melangkah maju. Dalam sekejap, penjaga keluarga Sun yang paling duluan menyerbu ke arah Jerry yang sudah menyerang. Jerry yang memukul dengan santai. Boom! Dada penjaga keluarga Sun yang pertama menyerang dipukul oleh Jerry yang, dia langsung melayang keluar seperti layangan dengan tali putus. Saat dia melayang, dia masih menjatuhkan 3 penjaga yang bersiap menyerang Jerry Yang. Satu pukulan menumbangkan 4 penjaga. Bunuh dia, lanjutkan maju bunuh dia. Penjaga yang memimpin meraung marah, walaupun harus bergiliran bertarung juga harus membunuhnya. Kekuatan fisiknya hampir habis, saudara-saudara maju bersama, bunuh dia. Di bawah provokasi penjaga yang memimpin, kembali ada selusin penjaga menyerbu maju. Jerry yang tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun, antara meninju, memukul, menendang, setiap kali serangan mendarat, ada seorang penjaga melayang mundur dan muntah darah. Masih ada tidak sedikit orang yang tulangnya dipatahkan. Melihat Jerry yang tidak hanya tidak lelah sedikit pun, sebaliknya semakin berperang semakin berani, penjaga yang bersedia melanjutkan menyerbu Jerry yang semakin sedikit. Sedangkan di belakang Jerry Yang, sudah ada puluhan penjaga keluarga Sun yang tumbang. Lanjutkan, kalian lanjutkan, kekuatan fisiknya akan segera habis, jangan berhenti, lanjutkan. Melihat tidak ada yang maju lagi, penjaga yang memimpin seketika marah, meraung marah pada semua orang. Hanya saja, kebengisan Jerry yang sudah mengejutkan semua orang. Mana ada orang yang berani melanjutkan? Boom! Penjaga yang memimpin masih ingin melanjutkan bicara, Jerry yang sudah muncul di depannya, satu tinju diayunkan, ketua penjaga langsung muntah darah dan melayang keluar. Saat dia ditendang oleh Jerry Yang, beberapa tulang rusuknya patah,
setelah mendarat dengan keras, kembali ada beberapa tulang yang patah, wajahnya penuh ekspresi kesakitan. Sampai sini, tidak ada satu orang pun yang menghalangi di depan pintu. Para penjaga keluarga Sun menatap bengong Jerry yang melangkah selangkah demi selangkah masuk ke pintu melengkung. Namun sudah sampai sini, walaupun mereka ingin menghalangi lagi juga tidak berguna. Jerry yang, dia tidak terkalahkan. Hanya saja, Jerry yang baru memasuki pintu melengkung, seorang pria parubaya berbaju putih berjalan keluar. Tangannya membawa sebuah pistol dengan kilau logam berkilat, mulut pistol diarahkan ke tengah kening Jerry Yang. Sedangkan Jerry Yang juga akhirnya berhenti, memicingkan mata menatap ke arah penembak berbaju putih itu. "Bocah, kamu sangat arogan." Penembak berbaju putih itu berkata tanpa ekspresi. Tatapan Jerry Yang menyorotkan dua kilatan dingin, memicingkan mata berkata, "Apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan?" "Tentu saja tahu, aku menggunakan pistol menunjuk ke kepalamu, asal aku menggerakkan satu jari saja, bisa membuatmu mati di sini." Penembak berbaju putih itu tertawa dingin berkata, "Aku tahu kamu sangat hebat, sangat pandai berkelahi, namun walaupun kamu lebih hebat lagi, lebih pandai berkelahi lagi, lalu kenapa? Dalam ingatanku, siapapun yang mengarahkan benda ini ke kepalaku sudah mati." Jerry yang menggerakkan pergelangan tangannya, tatapannya sangat tajam. Menghadapi tatapan Jerry Yang, penembak berbaju putih itu tiba-tiba merasa panik. Jelas-jelas orang yang memegang pistol adalah dia, tapi pada saat ini, dia malah merasa ancaman kematian yang kuat. Seakan menodongkan pistol ke arah Jerry Yang bukanlah pilihan yang bijak. Dia adalah penembak kerajaan Yorusun, telah melakukan banyak pembunuhan diam-diam untuk Yorusun. Hari ini, dia pertama kalinya tidak bersembunyi dalam gelap, melainkan menodongkan pistol ke kepala musuh di depan musuh itu sendiri. "Kamu tidak mungkin mengira pistolku diarahkan ke kepalamu, masih tidak dapat membunuhmu." Penembak berbaju putih itu tiba-tiba tertawa dingin bertanya. Jerry yang mengangguk, "Kamu tidak dapat membunuhku." Saat ini, tidak hanya penembak berbaju putih, bahkan para penjaga keluarga Sun juga merasa Jerry yang terlalu arogan. Kepalanya sudah ditodong dengan pistol oleh orang, masih berani berkata lawan tidak dapat membunuhnya. "Bocah, tidak apa-apa arogan saat masih muda, namun harus membayar harga karena arogan." Penembak berbaju putih berkata dengan tenang, kepala keluarga berkata asal kamu bersedia berlutut meminta maaf, maka bisa meninggalkan mayatmu dengan utuh. Jerry yang tiba-tiba tertawa, yaitu juga, bila aku tidak berlutut dan meminta maaf, bahkan mayat utuh pun tidak ada. Penembak berbaju putih mengangguk, ada banyak hewan buas di halaman belakang kepala keluarga, singa, harimau, semuanya ada, binatang-binatang ini sudah lama tidak mencicipi rasa manusia. Kalau begitu, kamu tembaklah. Jerry yang mengeluarkan senyum aneh yang polos. Yang membuat penembak berbaju putih kecewa adalah ancamannya tidak berguna sedikitpun pada Jerry Yang. Sebaliknya, senyum Jerry yang membuatnya tiba-tiba merasakan bahaya. Dia sangat berbahaya. Ini adalah pikiran penembak berbaju putih yang sebenarnya saat ini. Orang seperti ini, antara berteman dengannya, atau membunuhnya, tidak ada cara ketiga untuk bergaul. Hanya saja, melihat situasi sekarang, sama sekali tidak mungkin berteman dengannya. Karena tidak dapat berteman, maka hanya bisa membunuh. Dor. Penembak berbaju putih tidak ragu-ragu lagi, langsung menarik pelatuk. Pistolnya sudah berada di kepala Jerry Yang, dalam keadaan seperti ini, dia yakin tidak mungkin ada kesalahan. Hanya saja, saat dia menarik pelatuknya, sebuah rasa takut yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya. Di bawah tatapan semua orang, Jerry yang kepalanya baru saja ditodongkan pistol, tiba-tiba menghilang begitu saja saat dia menembak. "Di mana dia?" Penembak berbaju putih seketika berseru terkejut. "Aku sudah berkata benda ini tidak ada gunanya untukku, kenapa kamu tidak bersedia percaya?" Di saat ini, sebuah suara mengejek yang seperti sangat tidak berdaya tiba-tiba terdengar di belakang penembak berbaju putih itu. Bersambung.